Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Binatang Berbisa. Saudaraku, tidak ada kisah yang lebih tragis di atas muka bumi ini dari kisah mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-6, satu-satunya pasal yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Tidak diragukan lagi, bahkan menjadi satu kepastian bahwa inilah awal dari kisah mengenai sepak terjang setan atau iblis di atas muka bumi. Ular yang dalam bahasa Ibrani-nya nakas, yang dimaksud dalam Kejadian 3 tersebut pastilah oknum setan atau iblis. Mengapa oknum tersebut tidak disebut misalnya setan atau iblis atau yang lain, tetapi menggunakan ular sebagai personifikasinya? Mengapa ular? Harus diingat bahwa kitab Kejadian ditulis untuk bangsa Israel yang belum lama keluar dari Mesir. Kehidupan sebagai budaknya sekitar tahun 1440 sebelum Masehi, 1440 sebelum Masehi. Dan mereka telah diperbudak selama 430 tahun. Mereka menjadi bangsa budak, bangsa yang tidak berbudaya tinggi, ya bisa dikatakan primitif jika dibanding bangsa-bangsa lain yang sudah sangat lebih maju. Tentu saja cara berpikir bangsa Israel juga sangat dangkal, sehingga kitab Kejadian harus ditulis secara figuratif. Kita sebagai umat pilihan harus memahami jalan keselamatan dalam Yesus Kristus yang merupakan pusat rencana Allah. Juga harus memahami kitab Kejadian dengan cerdas agar dapat memperoleh makna orisinil yang lebih dalam daripada yang dapat dipahami oleh bangsa Israel. Ular adalah figuratif atau personifikasi, ya, figuratif dari personifikasi setan. Itu tidak diragukan. Memang ular itu setan. Ular sebagai personifikasi oknum ini menunjukkan bahwa setan tersebut adalah entitas yang tidak bermartabat, seperti makhluk ciptaan yang memiliki kepribadian. Ular ini menunjuk oknum setan, ya, entitas yang tidak bermartabat seperti makhluk ciptaan lain yang memiliki kepribadian. Misalnya manusia atau malaikat, ya, yang tidak jatuh, ya. Setan atau iblis ditampilkan sebagai ular yang berarti sejajar atau disejajarkan dengan binatang. Hal ini jelas merupakan sebuah pernyataan bahwa oknum itu memiliki martabat yang lebih rendah atau tidak bermartabat dibanding dengan manusia atau makhluk surgawi lainnya. Hal ini terjadi atas diri setan atau iblis sebab ia memberontak kepada Allah. Dalam kitab Wahyu muncul satu entitas yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata binatang. Binatang. Nah, kata binatang tersebut adalah terion, yang artinya an animal atau wild animal atau wild beast atau brutal and bestial man. Binatang-binatang brutal, ganas. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris yang diterjemahkan the beast menunjuk binatang yang buruk rupa dan biasanya dipahami jahat. Binatang ini pasti menunjuk kuasa gelap, yaitu setan atau iblis. Binatang tersebut ditampilkan sebagai sosok utama yang memiliki peranan sangat besar dalam dunia kegelapan yang merusak kehidupan. Di bagian lain dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai naga, ya. Naga yang dalam bahasa aslinya Drakon Megaspuros. Drakon Megaspuros yang artinya naga besar yang warnanya merah. Penggambaran atas oknum setan tidak dapat disejajarkan dengan penggambaran anak Allah atau Yesus sebagai anak domba yang disembelih. Yesus adalah anak domba yang disembelih menunjuk kepada kesediaannya sebagai korban penghapus dosa. Anak domba yang disembelih adalah penggenapan dari tindakan kurban penebusan
yang ada dalam perjanjian lama. Lagi pula anak domba menunjuk kelemah lembutan dan kasih, entitas yang tidak membahayakan dan tidak menakutkan. Nah, pada intinya saudaraku, ular adalah personifikasi setan atau iblis dalam Taman Eden. Ular menunjukkan tidak bermartabatnya oknum yang telah memberontak kepada Allah ini. Ular itu menunjuk betapa tidak bermartabatnya orang atau oknum atau entitas yang memberontak kepada Allah. Saudaraku sekalian, iblis digambarkan sebagai ular yang menunjukkan betapa berbahayanya oknum ini. Dari sejak zaman dulu ya sampai hari ini, saudara, ular adalah binatang berbisa yang membahayakan. Ular tidak pernah menjadi binatang peliharaan yang berzina. Kalaupun ada orang yang menjadikan ular sebagai binatang peliharaan, itu pun sangat langka dan tentu ular itu selalu sangat berbahaya. Ular selalu dipersepsikan sebagai binatang yang buas dan ganas, berbisa lagi, dan itu membahayakan. Ular lebih menunjuk oknum yang sama sekali tidak bersahabat. Nah, saudaraku, berbicara mengenai setan atau iblis, oknum ini tidak memiliki unsur atau nuansa kekeluargaan dan persahabatan. Ya. Berbicara mengenai setan atau iblis, tidak ada itu unsur persaudaraan atau persahabatan atau kekeluargaan, ya. Yang ada adalah kebencian dan permusuhan, ya. Jadi ular sebagai personifikasi dari setan itu sangatlah tepat. Karena jenis binatang ini adalah binatang yang sangat tidak bersahabat dengan manusia, berbisa dan sangat membahayakan. Ini bukan berarti kalau ada gambar ular selalu berarti setan atau iblis. Nehustan adalah ular tembaga yang dibuat Musa atas perintah Yahweh yang menjadi lambang Kristus. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, seperti ular dinaikkan Musa di padang gurun. Siapa yang memandangnya tidak akan mati, demikian pula Kristus naik di kayu salib, dan barang siapa percaya kepadanya beroleh keselamatan. Bilangan pasal 21, 1 Korintus pasal 10, Yohanes pasal 3, dan seterusnya. Ikatan Dokter Indonesia juga menggunakan lambang ular. Maka hendaknya ular tidak dipersepsikan selalu sebagai setan, ya. Sehingga ketika seseorang berobat ke dokter dipandang sebagai mengandalkan kekuatan kuasa gelap. Orang yang bergerak di bidang medis adalah orang-orang yang mengolah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Dan segala sesuatu yang diolah adalah ciptaan Allah yang disediakan bagi manusia. Jadi ular jangan selalu dipersepsikan sebagai setan atau iblis, ya saudara. Ular sebagai personifikasi dari setan di dalam kitab Kejadian sangatlah tepat. Benar, tepat, karena binatang ini adalah binatang yang tidak bersahabat dengan manusia, berbisa, dan ya pada dasarnya memang oknum ini sangat membahayakan. Jadi kita tidak ragu-ragu bahwa memang ular yang dimaksud di dalam kitab Kejadian itu, ya khususnya Kejadian pasal 3, memang oknum setan. Kiranya kebenaran ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.